Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini para penonton setia channel Pendekar Kehidupan. Gimana kabarnya? Gue harap lo semua tetap baik-baik dan tetap sehat selalu ya. Nah, sesuai judul video di atas, kali ini di podcast edisi spesial kali ini kita bakalan mewawancarai salah satu konten creator utama kita, yaitu Aditya Pratama Masyuri. Karena dia kemarin sempat gue bilang kan, dia mau gue wawancara, tapi dia nggak mau. Kenapa? Gue juga nggak tahu. Nah, akhirnya setelah desakan dari para tim, baik itu tim editor dan tim kameramen, dia mau guys. Nah, dia mau nih. Kapan lagi kita bisa mengenal lebih dalam sosok si Aditya Pratama ini? Oke? Pokoknya buat lo semua, tetap saksikan videonya. Enjoy this video. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah demi kemajuan channel Pendekar Kehidupan kita tercintai. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman, bertemu lagi dengan channel Pendekar Kehidupan, channel yang akan memberikan inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semuanya. Nah, di kesempatan kali ini biasanya kan saya yang diwawancarai. Nah, kali ini saya ini dipaksa ini sama presenter utama kita. Nah, katanya disuruh mewawancarainya. Nah, kita sudah kedatangan di sini ada Mas Aditya. Halo, selamat sore Mas Aditya. Selamat sore. Gimana kabarnya? Awan, alhamdulillah, tetap ganteng. Wah, itu yang diharapkan ya. Iya. Soalnya Mas Aditya ini memang terkenal dengan kegantengan dan diidolakan banyak wanita. Waduh, berat. Saking diidolakannya sampai bingung mau gimana cara milihnya ya Mas ya. Gampang, nanti diadakan pemilihan umum. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin bertanya-tanya kepada Mas Aditya ini. Nah, mengenai kalau kemarin kan Mas Aditya sudah ngeprank saya ya buat nanya-nanya tentang sejarah hidup saya yang bisa dikatakan juga cukup kelam ya. Dia ada sisi baik dan sisi buruknya. Nah, sekarang saya mau tahu ini gimanakah sejarah hidup dari Mas Aditya. Makanya untuk para penonton di channel ini simak sampai habis, jangan di skip videonya. Oke? Oke Mas Aditya, yang ingin saya tanyakan pertama, sebutkan ya, singkat aja Mas, biografi Mas Aditya ini gimana? Lahir di mana? Anak keberapa? Punya BPJS apa enggak? Enggak. Silakan Mas Aditya. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Pratama Masyuri. Sesuai dengan nama, saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ya, jadi untuk yang ingin lebih jelas mengetahui, mungkin bisa nanti follow IG atau di Facebook saya yang akan dicantumkan di link deskripsi ya. Siap. Oke. Saya lahir di Salatiga tanggal 4 September 1999. Tahun 99, berarti sama kayak saya ya. Kita seumuran. Waduh. Waktu krisis lahirnya. Nah, waktu krisis. Zaman awal reformasi. Nah, saya pernah denger nih informasi dari teman-teman. Katanya Mas Aditya ini dulu masa kecilnya pernah ditinggal ibunya ke negeri seberang atau ke Arab. Itu bener nggak Mas? Iya, bener. Gimana itu Mas? Bisa diceritakan? Jadi waktu itu umur 9 bulan, saya tuh udah ditinggal sama ibu ke luar negeri. Belum ada setahun ya Mas? Belum. Jadi ya karena waktu itu tahu kalau saya itu tunanetra, jadi langsung juga waktu itu kan karena sesuai yang dibilang waktu itu sedang krismon ya, jadi tinggal demi ekonomi dan juga untuk berobatkan saya. Berarti Mas Adit ini tunanetra sejak lahir atau dari umur berapa Mas? Sebenarnya nggak sejak lahir, jadi ketika umur 6 bulan itu saya jatuh dari tempat tidur ya, mungkin sejak kecil itu
apa ya, banyak tingkah, jadi jatuh dari tempat tidur terus kepalanya kebentur ember sampai embernya pecah, jadi saraf matanya yang kena. Kepalanya yang kebentur, efeknya sampai ke situ ya Mas? Ya, soalnya kepala belakang yang kena itu sarafnya yang menuju mata. Wah, bahaya itu. Nah, itu apa? Diagnosa dari dokter ada kemungkinan bisa disembuhkan apa enggak Mas? Enggak ada. Jadi dokter selalu bilang mukjizat Tuhan, dan mukjizat Tuhan, karena yang kena itu sarafnya. Dan saya pernah dapat informasi juga, katanya Mas Adit ini tahu apa sekolah luar biasa itu juga dari dokter yang menangani ya? Ya, dari profesor yang ada di Rumah Sakit Karya di Semarang kalau nggak salah. Iya. Jadi disuruh menyekolahkan ke SLB gitu ya. Wah. Tapi mohon maaf nih Mas, kan kalau orang melihat itu kan Mas Adit itu kan kayak nggak tunanetra gitu ya, katanya sih gitu. Saya nggak tahu, malahan katanya kayak orang bisa ngelihat, cuma kalau apa disuruh ngelihat balik itu nggak bisa gitu, katanya gitu apa ya? Soalnya kan yang rusak itu sarafnya yang menuju ke mata, jadi matanya itu baik-baik aja gitu loh. Jadi matanya tuh nggak ada masalah sama sekali. Ini matanya tuh bisa gerak-gerak, tapi sarafnya itu yang nggak berfungsi. Nah terus Mas Adit ini tahu kondisinya seperti itu dari umur berapa? Apa sudah sejak kecil diberitahukan oleh keluarga mungkin? Sebenarnya enggak sih. Jadi ketika saya tahunya itu waktu mau masuk sekolah. Jadi waktu itu kan waktu kecil saya naik sepeda juga main sama teman-teman, karena mungkin waktu itu jalan mudah dihafal dan jalan pedesaan, jadi lancar-lancar aja. Jadi saya nggak tahu kalau saya tunanetra. Ketika teman-teman udah masuk sekolah, itu kan mereka memperlihatkan tulisan-tulisan, gambar-gambar ke saya. Nah, saya nggak bisa lihat. Dari situlah saya sadar saya berbeda dari teman-teman. Oh gitu. Nah itu reaksi Mas Adit saat itu gimana? Shock? Ya sedih. Teman-teman bisa lihat gambar, bisa lihat tulisan, tapi aku nggak gitu. Apa pernah mengalami, mohon maaf Mas, tindak bulian gitu mungkin? Ya pernah. Yang namanya orang berbeda itu pasti sejak dulu hingga sekarang itu pasti ada yang namanya bulian, itu pasti ada. Nah kalau saya tahu ini kan Mas Aditya ini kan seorang yang humble ya, mudah bergaul, terus apa bisa dibilang juga agak nakal gitu ya Mas ya. Nah itu saya minta trik nih Mas, biar bisa mudah bergaul itu gimana sih Mas? Apa teko nekat we gitu paribasane gitu Mas, apa gimana Mas? Sebenarnya berawal dari orang tua sih. Jadi saya bersyukur punya ibu yang luar biasa. Jadi sejak kecil itu ibu itu kayak nggak ngerasa malu punya anak kayak saya. Jadi ke mall yang diajak, pulang dari Arab itu sering diajak ke mall, sering diajak jajan kemana-mana. Jadi ya dikenalin ke masyarakat, nggak dikucilkan. Kalau ada tamu ya dikenalin, jadi nggak udah kamu ke belakang aja, masuk kamar ada tamu gitu. Oh iya, kadang kan iya sih Mas, kadang kan di luar sana ada yang seperti itu, mematikan harapan gitu kalau seperti itu kan. Jadi sebaiknya memang dikenalin di luar, jadi nggak ngerasa minder gitu sama orang itu, nggak takut ya, karena kita anggapnya semua orang sama aja. Oh jadi masa kecilnya Mas Aditya ini ya termasuk ya 11-12 ya, kompleks juga ya, ada sedihnya, ada suka dukanya, ada bahagianya. Tapi alhamdulillah ya Mas Aditya, walaupun dengan kondisi seperti ini, wah ini kalau dilihat tetap happy, tetap bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwa walaupun Mas Aditya seorang tunanetra, tapi Mas Aditya tetap kuat, tetap semangat menghadapinya gitu ya Mas ya. Suatu keharusan sih bagi saya, karena menurut saya kekurangan itu bukan halangan untuk kita berekspresi, mencapai keinginan, mewujudkan cita-cita, itu bukan halangan. Sebenarnya tunanetra di luar sana yang sukses. Nah, sekarang kan tadi kan udah berbincang mengenai masa kecil. Nah, sekarang kita ke masa remajanya Mas Aditya, itu seperti apa kira-kira Mas? Masa remaja. Masa remaja ya sama sih seperti Mas Awan dan teman-teman yang lain, ya gitu-gitu aja gitu. Ya kenal sama banyak orang, terus bergaul, dan saya termasuk seorang yang suka bertualang, dan bertualangnya itu nggak peduli siapapun dia, saya ajak teman. Wah, saya jadikan teman. Patut dicontoh itu ya. Ya. Jadi masa remajanya Mas Adit itu ya terkenal dengan ya Mas Adit ini bergaul di mana-mana, main kemana-mana. Mainnya jauh ya Mas? Jauh. Pulangnya malam ya Mas ya? Nggak boleh pulang malam, pulang pagi. Wah. Semboyan gitu ya Mas? Ya, betul.
Nah, saya ini mau minta trik nih. Mas Adit ini kan kalau di sekolahan kan terkenal dengan orang yang playboy. Nah, Wah, karena dia nih, Mas Adit ini apa termasuk raja playboy di sekolahan itu. Itu tips and triknya gimana, Mas? nggak ada tips dan trik buat playboy karena playboy itu bukan sifat yang baik juga sih, tapi Masa, Mas? enggak. Jadi itu suatu kehilafan aja sih sebetulnya. Alah. Jadi jangan ditiru. Yang penting itu yang patut dijadikan contoh mungkin dari saya bukan mengatakan bahwa saya patut dicontoh, tapi pengalaman yang udah saya lalui itu mungkin bisa dijadikan contoh. Bahwa kita itu sebagai difabel harus ramah dengan siapapun. Otomatis nanti akan banyak yang respect sama kita. Siap. Jadi kalau kita di depan orang itu pendiam gitu, nggak ngomong, nggak nyapa. Wah, saya itu. Pernah saya itu ya. Saya banget itu. Waktu lomba itu sebelah saya nih, kayak kita duduk sebelahan. Iya. Itu saya gini kan. Boleh kenalan nggak? Ternyata cewek. Wah, Di kampus juga gitu, kadang duduk sebelahan gitu. Saya tahu di sebelah saya ada orang, saya sapa. Maaf, semester berapa? Juga ternyata cewek. itu kebetulan apa kebetulan itu, Mas? Nggak tahu. Gawat itu. Tapi yang penting saya tuh suka kenal aja sama orang gitu. Yang penting kita happy, kita humble sama orang. Nanti kita akan banyak teman gitu. Kalau kita diem, orang tahu kita punya kekurangan dan kita diem, dia akan sungkan sendiri buat nyapa. Iya kita. ya, Mas. Itu sih. Siap. Nah, ngomong-ngomong, ini sensitif ini, Mas. Apa ini? Udah berapa kali pacaran, Mas? Udah berapa kali pacaran? Wah, itu. Iya. Nggak ngitung saya, Mas. Saking banyaknya ya, Mas. Enggak juga, tapi udahlah. Gimana? Untuk pacaran berapa ya? Enggak ingat sih, tapi yang jelas pernah gitu aja. Gitu ya, Mas. Tapi sekarang masih sendiri. Memutuskan untuk sendiri dulu buat ngejar cita-cita. Gitu. Nah, Mas Adit ini juga dulu pernah mengalami suatu cobaan yang berat ya di hidupnya, yaitu beliau pernah operasi di bagian tulang belakang ya, Mas ya. Itu tahun berapa itu, Mas? Tahun 2016. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa, Mas? Itu karena Jatuh? Ya, karena kecelakaan. Saya kecelakaan 2 kali. Satu dengan motor dibonceng, yang satu dengan mobil. Saya nggak inget dengan mobilnya itu gimana karena posisinya waktu itu saya tidur pulang dari turnamen. Iya. Jadi kecelakaan. Terus juga kadang salah duduk. Jadi kadang duduknya itu suka bungkuk gini. Nah, itu ngefek juga. Jadi nanti bisa menyebabkan skoliosis namanya. Wah, itu tadi kan kita bahas turnamen ya. Ngomong-ngomong soal turnamen ini, Mas Aditya ini pernah ikut turnamen atau lomba apa aja, Mas? Pernah, alhamdulillah sama sekolahan itu pernah diikutkan lomba catur, sama nyanyi, sama cerdas cermat juga pernah. Itu juara semua, Mas? Alhamdulillah ada yang juara juga. Cerdas cermat pernah juara 3 provinsi, catur pernah juara 1 provinsi, vokal pernah juara 3 provinsi. Keren itu. Ya, alhamdulillah anugerah Allah. Allah yang keren, bukan saya. Nah, itu Mas Aditya kan Mas Aditya ini lulus SMA tahun berapa, Mas? Tahun 2017. Nah, itu langsung waktu lulus SMA itu langsung kepikiran mau masuk kuliah aja atau dorongan dari keluarga atau gimana itu, Mas? Kok bisa kepikiran mau masuk kuliah gitu? Jadi waktu lulus SMA waktu itu belum kepikiran karena waktu itu juga masih proses pemulihan operasi. Jadi waktu itu kan saya nggak boleh jongkok, bungkuk itu selama 8 bulan karena yang dioperasi kan tulang belakang. Iya. Jadi agak lama juga proses penyembuhannya. Jadi sekitar tahun 2019 maksud saya itu baru kepikiran buat kuliah. Itu perasaan waktu daftar itu gimana, Mas? Ada rasa grogi, deg-degan? Ya ada, tapi saya sebelum daftar itu sharing-sharing ke teman-teman difabel yang udah Kuliah. duluan kuliah gitu. Oh gitu ya, Mas. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan bahwa teman-teman difabel itu nggak harus melulu lulus SMA terus di rumah gitu ya, Mas. Iya. Tapi kalau kalian ingin meraih cita-cita ya raihlah. Yang mungkin suka bernyanyi ya ayo habis lulus SMA kita les vokal, atau yang suka main musik ya kembangkan musikmu gitu ya, Mas ya. Pokoknya difabel itu adalah ibaratnya kalau mereka nggak dilatih itu kayak mutiara terpendam. Wah, Mutiara terpendam. Jadi mutiara kalau dipendam aja nggak tahu kalau di dalam tanah itu ada mutiara. Jadi gali dan gali sampai kita menemukan mutiara yang akan bersinar cemerlang.
Gitu ya Mas ya. Mutiara bisa bersinar ya? Nggak tahu sih, saya nggak pernah lihat. Komen lah nanti teman-teman. Jadi apa namanya itu, nggak ada alasan lagi buat teman-teman difabel untuk nggak pede tampil keluar ya Mas ya. Betul. Siap. Nah, karena keterbatasan waktu ini Mas Adit, jadi makasih ya udah menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya, mungkin mau diwawancara, di prank wawancara lagi. Ya, saya nggak tahu diundang ke sini ternyata mau di prank ya, disuruh. Waduh. Biasanya presenter sekarang jadi Iya. wawancara. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan Mas Adit ini ya, wah orang yang humble, semangat, dan beliau punya kemauan yang keras. Dan saya dari kecil kenal Mas Aditya itu ya kayak gitu. Jadinya saya pengen seperti beliau ini. Ya, saya ingin meniru apa yang baik-baik dari beliau. Oke, mungkin Makasih. itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan podcast kali ini. Mudah-mudahan podcast kita bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman, jangan lupa ya nanti tinggalkan komen-komen yang membangun di kolom komentar. Dan jangan lupa, buat yang mau mungkin ke depan collab sama channel kita, bisa loh kerjasama di email yang ada di deskripsi kita. Siap. Nah, kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi Mas Aditya. Oke. Atas kesempatan wawancaranya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.